Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selmia Halwa Anak ini dengan NIM 111909105 kali 28. Nah, di sini saya ngapain sih bikin video kayak gini? Di sini saya akan menjabarkan hasil ujian saya, ujian akhir semester saya di mata kuliah Islam Ilmu Pengetahuan kelas 4C dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zamzam M. Ahmad. Baik, kita langsung ke pembahasannya ya. Oke, di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama itu ada penelitian penelitian ilmu teoritis dalam perspektif Islam. Lalu yang kedua itu ilmu praktis dalam perspektif Islam juga. Yang ketiga itu juga metode penelitian atau epistemologi dalam perspektif Islam juga. Dan yang terakhir ini ada ilmu pengetahuan dan sistem sistem pembaharuan Islam. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu tadi adalah yang ilmu teoritis ya. Ilmu teoritis itu apa sih teman-teman? Jadi tuh ilmu teoritis itu adalah sebuah gagasan yang bersifat ilmiah. Nah, gagasan ini dari cendekiawan ini adalah tuh ilmu-ilmu murni gitu, ilmu murni. Jadi ilmu teoritis itu adalah ilmu murni lah secara singkatnya. Oke, di dalam ilmu teoritis itu ada apa aja sih? Baik, kita bedah satu-satu nih. Yang pertama, ada ilmu fisika. Nah, yang kalian tahu atau yang kita tahu, yang pernah kita pelajari, ilmu fisika itu apa sih? Yang menyelidiki fenomena benda-benda yang tak bernyawa. Hanya itu saja. Kan yang pernah kita pelajari dulu juga kayak menghitung ember bocor, kecepatannya berapa, semut berjalan, itu kecepatannya berapa. Kan kayak gitu lah ya yang kita tahu. Terus kalau enggak, yang kita tahu penemu ilmuwan-ilmuwannya itu ada Isaac Newton dan sebagainya. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata ada loh filsuf dari Islam yang menyelidiki atau yang mendalami tentang ilmu-ilmu fisika ini. Siapa aja sih? Nah, yang pertama itu ada Al-Kindi, kemudian ada Al-Biruni, lalu yang ketiga ada Al-Nazam, lalu ada Al-Bakilani, lalu yang kemudian ada Mullah Syarba, dan masih banyak lagi. Banyak banget kan ternyata penemu Islam atau filsuf Islam di bidang fisika tuh ada sebuah ilmu baru. Wow, Masya Allah. Nah, ternyata di fisika ini pun udah ada loh. Maksudnya ilmu-ilmu materi-materi yang fisika itu tuh udah ada di dalam Al-Quran. Masya Allah banget kan guys. Kayak apa aja sih yang udah ada di dalam Al-Quran? Nah, salah satunya itu ada listrik. Listrik itu ternyata sudah ada di dalam Al-Quran di surah Nur ayat 35 guys. Masya Allah. Terus kemudian ternyata atmosfer. Nah, atmosfer ini juga udah ada di dalam Al-Quran pada surat Fussilat ayat 12. Lalu selanjutnya ada energi panas. Nah, energi panas ini ternyata terdapat di beberapa surah dalam Al-Quran. Ada apa aja tuh surahnya? Surah Yasin ayat 80, kemudian surat Al-Waqiah ayat 71 sampai 73, lalu ada surat Thaha ayat 10 dan surah yang terakhir itu adalah surah Al-An'am ayat 7. Kemudian di sini ada apalagi materi fisikanya, ada neraca dan pengukuran. Nah, ya cara neraca dan pengukuran ini juga terdapat di beberapa surah dalam Al-Quran juga loh guys. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada di surah Al-An'am ayat 152, kemudian ada di surah Al-A'raf di ayat 85 dan di surat Al-Asyura di ayat ke-7. Wow, Masya Allah, Tata banyak ya yang udah Allah jelaskan gitu tentang hal-hal seperti ini di dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi nih, bukan itu aja guys. Ada lagi tentang gelombang suara. Ya kalau itu kita belajar fisika ada gelombang suara kan. Nah, gelombang suara juga ada di dalam Al-Quran dan terdapat di 2 surah. Surah apa aja tuh? Ada di surah Al-Kahfi ayat 26 dan di surah Saba ayat 50. Dan yang terakhir nih, yang mungkin masih banyak lagi, cuman ini yang bisa saya sampaikan. Di sini ada tentang dunia warna, tentang warna. Nah, warna itu pun sendiri udah ada di dalam Al-Qur'an. Di surah Fatir ayat 27 sampai 28 dan surah Al-An'am di ayat 99. Masya Allah, ternyata
hal-hal seperti itu tuh udah diatur sama Allah sedemikian rupa ya, teman-teman, Masya Allah. Nah, di fisika ini tuh, ya mungkin contoh-contohnya kayak, rotasi bumi, revolusi bumi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia dan segala isinya di dalam bumi ini, ya kan. Sebenarnya itu membahas tentang astronomi juga ya, berkaitan. Jadi memang di ilmu teoritis juga memang ada ilmu astronomi. Oke, baik mungkin yang ilmu-ilmu fisika saya bahas sampai sini dulu aja. Kita ke poin selanjutnya. Oke, sekarang adalah di poin kimia. Kimia yang kita pelajari waktu dulu sekolah itu berisi apa ya? Kayak kita belajar enzim benzoat, asam basa, NaCl, HCl kayak kayak gitulah ya molekul-molekul. Nah, ternyata hal-hal yang kita pelajari nih yang cara kasar kita baru dasarnya lah ya, kita belajarin waktu sekolah, itu semua tuh udah ada di dalam Al-Qur'an yang kayak molekul-molekul itu, air itu udah ada di dalam Al-Qur'an. Contohnya itu ada apa aja? Nah, nih saya kasih tahu nih satu-satu ya. Yang pertama air atau hidrogen atau H2O yang pernah kita pelajarin dulu ya. Ternyata itu udah ada di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Anbiya ayat 30. Wow, Masya Allah banget. Lalu yang kedua, partikel atom dan subatom yang pernah kita pelajarin itu dulu yang sangat ribet kan itu pelajarannya. Nah, ternyata tuh udah ada di dalam Al-Qur'an di surah Saba ayat 3 dan surat Al-Furqan ayat 2. Wow, Masya Allah. Gak habis-habis saya memuja Allah yang luar biasa. Aduh, kemudian ada lagi nih, reaksi kimiawi pada fenomena buatan. Wow, ini tuh ada di dua surah dalam Al-Quran. Surah apa aja tuh? Nah, ini ada di surah Al-Baqarah ayat 74 dan surah Al-A'raf ayat 58. Lalu yang enggak yang terakhir, yang selanjutnya itu ada logam mulia. Wih, logam mulia. Di logam mulia ini ternyata terdapat di dua surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 14 dan surat Al-Taubah ayat 34. Wow. Dan yang terakhir tentang besi. Nah, besi-besi ini tuh ternyata paling banyak ya terdapat di Al-Quran. Ada apa aja sih surahnya? Nah, surahnya ini ada Al-Hadid ayat 25, kemudian ada surah Al-Isra ayat 51, dan lalu ada surat Saba ayat 10 sampai 11, dan terakhir surat Ibrahim ayat 50. Masya Allah. Nah, sebagai salah satu contohnya yang tadi tentang kimia itu kan ada air, air molekul air atau atom. Nah, di atom ini tuh kan sangat banyak sekali mukjizatnya, fungsinya bagi seluruh makhluk yang ada di bumi ini, di muka bumi ini, termasuk kita gitu kan. Apalagi dalam tubuh kita pun hampir 99% itu kita ini memerlukan air atau terdiri dari air ya kan. Jadi air sangat amat berguna bagi kita itu. Air itu ternyata termasuk kimia ya guys, senyawa kimia. Dan salah satu juga contoh air yang sangat Masya Allah, ininya ada itu air zam-zam ya kan, nggak perlu diragukan lagi dari air zam-zam itu. Nah, ternyata hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan tuh ada di surat Al-Anbiya itu disebutkan. Surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi nih, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Nah, itu salah satu kutipan ayat dari surah Al-Anbiya ayat 30 yang menjelaskan tentang air. Jadi Masya Allah ya air itu ya. Oke, mungkin kita ke apa ya? Mungkin penjelasan kimia sampai sini dulu. Mohon maaf kalau misalkan ada yang salah-salah, mungkin bisa uh, dibetulkan di kolom komentar nanti ya. Baik, kita ke poin terakhir ya. Sebenarnya masih banyak banget poin-poinnya. Mungkin tapi mungkin saya hanya bisa memberikan 3 poin lah ya untuk jawaban ini. Baik, yang ketiga, di poin ketiga ini ada botani. Nah, botani itu apa sih? Botani itu adalah salah satu sistem modern
untuk apa ya, meneliti seluruh aspek biologi tumbuhan dari penelitian masalah pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, interaksi dengan komponen biotik dan komponen abiotik, serta evolusi tumbuhan. Pokoknya seperti itulah ya. Oke. Nah, dari semua tadi yang sudah saya jelaskan, itu ternyata sudah ada di dalam Al-Quran juga loh tentang hal-hal botani seperti ini. Ada di surah apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada di surah Al-An'am ayat 141, kemudian ada di surat Ar-Ra'd ayat 4, lalu ada di surah An-Nahl di ayat 11, lalu ada di surat Al-Kahf ayat 32 sampai 34. Kemudian ada surat As-Sajdah ayat 27, lalu ada di surat Az-Zumar di ayat 21, dan yang terakhir ada di surah Al-Fath ayat 29. Wow, Masya Allah banyak banget ya ternyata tentang botani ini di dalam Al-Quran, Masya Allah. Nah, eh, jauh sebelum ilmu botani dijadikan sebagai bidang spesialisasi baru, ternyata lebih dari 14 abad yang lalu, Al-Quran telah memperkenalkan botani yang sesungguhnya. Loh, kan kalian baru tahu nggak sih? Saya juga baru tahu sebenarnya. Enggak. Ya, jadi menceritakan segala aspek yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, organisme, dan spesies-spesiesnya. Bahkan lebih rinci di dalam Al-Quran tuh menjelaskan sifat-sifat dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Mulai dari biji-bijian di dalam tanah seperti apa, lalu tanah disiram oleh air hujan dan langit, tanah membelah mengeluarkan tunas-tunas halus, kemudian menjadi hijau di tempat karena bantuan sinar matahari, dan mengeluarkan bunga berbuah dan menguning, lalu kering terberai-berai diterbangkan oleh angin. Jadi semua hal yang tadi baru saya jelaskan nih udah ada di dalam surah yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Jadi di dalam surat tersebut ya berisinya seperti itu gitu. Baik, mungkin penjelasan tentang botani sampai sini dulu kali ya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf nih tentang kalau ada salah-salah gitu karena juga masih belajar ya kan. Sebenarnya di ilmu-ilmu teoritis ini masih banyak banget yang terdapat di ilmu teoritis, seperti ada yang zoologi, astronomi, anatomi gitu kan. Itu tuh banyak banget. Tapi mungkin saya di sini hanya bisa menjelaskan 3 poin saja. Baik, mungkin kita ke topik selanjutnya atau ke pembahasan yang kedua. Oke, kita ke pembahasan yang kedua. Baik, sekarang kita ke pembahasan kedua, yaitu tadi tentang ilmu-ilmu yang praktis menurut perspektif Islam. Nah, ilmu praktis ini apa sih? Nah, ilmu praktis itu adalah ilmu yang bersifat realita, atau biasa kita bilang itu ilmu terapan. Nah, yang kita tahu lah ilmu terapan. Dan di dalam ilmu terapan tuh ada apa aja sih? Baik, kita tahu lagi seperti yang pembahasan sebelumnya. Yang pertama itu ada etika. Etika yang kita tahu tuh apa sih? Etika tuh kayak bersikap kita, sopan santun, itu kan yang kita tahu gitu. Nah, dalam bahasa Arab sendiri pun etika itu artinya akhlak. Eh, Akhlak atau kata mufarotnya itu mufrodnya. Nah ya, mufrodnya itu adalah khulku. Nah, itu yang berarti perangai, budi, tabiat, dan adab atau kesopanan. Sama lah ya, seperti yang kita pahami dari dulu gitu. Tata artinya sama seperti itu gitu. Nah, dalam menerapkan ilmu etika ini, maksudnya ilmu etika dalam sehari-hari ya, kita dapat mencontoh perbuatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ia adalah suri tauladan yang sangat baik bagi kita. Nah, hal ini nih sebagaimana terdapat pada ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Masya Allah, sadaqallahul-azim. Jadi jika kalian ingin menerapkan ilmu etika, kalian uh, patut mencontoh dari teladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, oke. Berarti yang
tentang etika ini mungkin kita sudahi dulu. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang estetika. Wih, estetika. Estetika yang kita tahu kan, zaman sekarang ini kan maunya estetik-estetik, ke tempat kemana-mana maunya estetik gitu kan. Kalau mau foto harus estetik dulu. Wah, ternyata nih estetik ini atau estetika ini tuh juga ada di dalam Islam, diatur juga di dalam Al-Quran. Eh, tapi sebelum kita menyinggung-nyinggung di dalam Al-Quran, saya mau jelasin dulu nih. Estetika ini tuh berasal dari kata Yunani, yaitu estetikos. Wih, bahasanya bagus banget ya. Nah, estetik ini yang berarti apa ya? Seseorang yang mempersepsikan sesuatu yang melalui sarana indera, perasaan, dan intuisinya. Nah, jadi estetika itu kajian tentang keindahan-keindahan dan konsep-konsep yang berkaitan dengan itu semua gitu. Wah, bener lah ya, anak zaman sekarang pokoknya harus cakep gitu tempatnya. Gitu. Oke. Nah, menurut Islam sendiri nih, estetika itu diartikan sebagai ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Nah, keindahan dari siapa? Ya, dari Allah tentunya ya kan, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman pada surat As-Saffat ayat 6 sampai 7. Dalam ayat tersebut nih penjelasannya bahwa Allah tidak hanya menciptakan langit tetapi juga memeliharanya. Nah, bukan hanya hizan melainkan juga zinatan atau hiasan yang indah. Kemudian juga ada nih di dalam surat Fusilat ayat 12 yang berisi penjelasan bahwa laut pun diciptakan antara itu agar dapat diperoleh darinya bukan sekedar daging segar. Nah, itu tuh kan ini apa namanya? Kiasan. Melainkan juga hiasan yang memperindah penampilan seseorang. Jadi tetap di Islam tuh memperhatikan estetika juga, guys. Seperti itu, Masya Allah. Oke, kita ke poin ketiga. Poin ketiga itu ada apa sih? Poin ketiga itu ada ekonomi. Wah, ekonomi. Waduh, kalau bahas-bahas ekonomi kan pasti kita teringat dengan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk ya kan, apalagi sedang masa pandemi seperti ini gitu ya Allah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kita balik lagi ke topik tentang ekonomi. Nah, dalam bahasa Arab ternyata tuh ekonomi itu menggunakan kata al-iqtisad. Aduh, susah banget bahasanya. Pokoknya itu al-iqtisad. Nah, yang secara bahasa itu berarti kesederhanaan dan kehematan. Wah, berarti benar tuh kita harus hemat-hemat dalam mengatur keuangan kita. Nah, persoalan ekonomi itu udah ada loh dari zaman Nabi Muhammad SAW, yakni itu persoalan hubungan ekonomi sehari-hari lah yang kita tahu, yang antara seseorang dengan seseorang, yang kayak contohnya ya berdagang atau transaksi perdagangan kan dari orang satu ke orang yang lainnya, seperti itulah ya yang kita tahu selama ini. Nah, dan dalam hal itu tentunya ekonomi berkaitan dengan hukum Islam atau tata cara Islam. Dan juga terdapat di dalam Al-Quran menjelaskan hal-hal itu semua pada surah An-Nahl ayat 89. Oke, mungkin ya ekonomi saya bahas sampai sini dulu. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang terakhir nih, poin yang terakhir yaitu ada tentang politik. Politik apa sih yang kita tahu? Politik yang tentang partai-partai yang kita tahu lah ya, seperti itu. Ada banyak partai. Nah, politik ini kan pasti nggak terlepas juga dari sebuah negara, ya kan? Dan ternyata politik dalam Islam tuh memiliki corak yang berbeda dari politik Barat. Nah, ciri umum politik kenegaraan Islam itu pada masa dulu tuh ditandai oleh pandangan yang bersifat khalifah atau maksudnya khalifah sentris. Nah, khalifah ini memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Perintah mematuhi para pemimpin dilegitimasi
dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 58 sampai 59. Oke, mungkin dari politik tuh cukup sekian kali ya yang bisa saya sampaikan. Dan dan politik ini adalah penutup dari pembahasan yang kedua ini. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, itu pembahasan ketiga tentang metode penelitian yang secara epistemologis menurut perspektif Islam. Ada apa aja sih pastinya? Sama sepertinya pembahasan sebelumnya kita telah satu-satu nih. Oke, yang pertama itu ada observasi atau burhan lah ya, atau burhannya kata lainnya. Nah, pastinya kita kalau misalkan mau melakukan penelitian, sebuah proyek atau makalah, skripsi dan sebagainya, pasti butuh observasi dulu nggak sih? Nggak mungkin kan kita menaruh hasil sesuai statement kita tanpa melakukan observasi, dengan opini seasal-asalnya tanpa melakukan observasi. Nah, ternyata Al-Quran dalam berbagai ayat tuh senantiasa mendesak manusia untuk mengadakan observasi loh teman-teman, yang terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya tuh sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 185 yang berbunyi, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerjaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka. Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu. Nah, dalam ayat tersebut, Al-Quran mengupayakan tema ayat yang bersifat sinkronis. Sinkronis itu apa sih? Itu berupa pandangan tentang eksistensi langit, bumi, manusia, dan sebagainya. Kemudian, hal-hal observasi ini juga ada di surat Yusuf, ayat 105, dan surat Ali Imran, ayat 191, yang berbunyi, dan banyak sekali tanda-tanda atau kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Nah, tema kedua ayat tersebut nih yang sudah saya sebutkan bersifat diakronis. Aduh, diakronis apa lagi tuh? Nah, diakronis itu berupa pandangan tentang proses penciptaan dan peristiwa-peristiwa pada masa lalu maupun yang akan datang. Nah, kalau misalkan kita cermati lagi nih lebih mendalam nih dari ayat tersebut, tiada satu pun ciptaan Allah yang tidak mengandung maksud dan tujuan. Nah, mulai dari penciptaan makhluk yang sangat sederhana hingga penciptaan bintang-bintang di ruang angkasa. Itu semua tuh udah dipikirkan secara mendalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allah tuh luar biasa sekali kan guys. Nggak habis-habis kita tuh memuji Allah di dalam video kali ini. Enggak sih, selamanya pasti akan memuji terus. Oke. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan nih, observasi itu dan apa ya, mekanisme kerja yang merupakan hal yang lazim. Misalnya menjadi konsep fungsi sayap dari seekor burung dalam pembuatan pesawat terbang ya kan. Nah, terus kalau membuat helikopter itu observasinya pengamatannya dari capung. Kalau misalkan kapal selam, observasinya pengamatannya itu diambil pembuatannya dilihat dari ikan paus dan sebagainya seperti itu loh. Dan dalam metode observasi ini pun apa ya, tidak cukup untuk melakukan sebuah penelitian. Dan pastinya ini diperlukan adanya kemampuan imajinasi yang kuat, analisis, dan sintesa. Dan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan observasi saja lah pokoknya. Jadi harus ada hal lain gitu. Mungkin bagian observasi sampai sini dulu. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yang poin kedua, yaitu tentang eksperimen. Nah, yang kita tahu eksperimen kan pastinya apa namanya praktek atau mengkajinya atau pengujiannya secara langsung gitu.
diuji secara langsung, eksperimen secara langsung yang kita kita tahu selama ini kan gitu. Nah, ternyata eksperimen ini adalah merupakan metode lanjutan dari metode observasi. Dan metode eksperimen ini nih mempunyai cabang ilmu. Nah, ada cabang ilmu geologi. Nah, geologi ini kan mempelajari gerak bumi dan lapisan-lapisannya serta hubungan dan perubahan dalam maksudnya apa ya sih tadi, serta hubungan dan perubahan ya. Nah, mohon maaf ya. Dan hal tersebut tuh udah ada di dalam Al-Qur'an guys, tentang hal-hal ini gitu. Al-Qur'annya itu di ayat mana? Di surah Qaf ayat 7 yang berbunyi, "Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Itu mohon maaf, itu di surat An-Naba ayat 6 sampai 7. Lalu di sini lalu di surat Qaf tadi sebelumnya, surat Qaf ayat 7, yaitu dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan pada gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Masya Allah, luar biasa sekali ciptaan Allah. Oke, mungkin bagian eksperimen kita sampai sini dulu. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang intuisi. Nah, intuisi itu apa sih? Nah, intuisi penalaran terhadap proses kejadian manusia itu kan melahirkan ilmu kedokteran dan dengan intuisi manusia mengenal ilmu jiwa. Jadi intuisi itu kan apa ya, tentang jiwa kita secara naluri kayak apa ya, insting seperti itulah. Nah, secara fisika manusia itu dipelajari melalui ilmu kedokteran. Hal ini tuh tercantum pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Lalu ada juga di surat At-Thoriq ayat 5 sampai 7 yang berbunyi, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Masya Allah. Nah, di samping unsur jasmani yang menjadi pangkal tolak keberadaan manusia, nah unsur jiwa tidak luput dari perhatian Al-Quran. Nah, di dalam surah Az-Zariyat ayat 21, Allah berfirman yang berbunyi, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Seperti itu. Lalu juga ada di surah Asy-Syam ayat 7-10 yang berbunyi, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syam ayat 7-10. Nah, jadi seperti itulah maksud dari intuisi itu sendiri, teman-teman. Oke, jadi kita sampai sini dulu yang masalah intuisi. Lalu kita ke poin selanjutnya, yaitu tentang explanation atau bayani. Nah, bayani itu merupakan telaah teks baik Al-Quran maupun hadis. Nah, secara apa ya? Secara kita telaah lagi ini otoritas wahyu yang transenden. Terus setiap penafsirannya itu juga berbeda. Acuan kebenarannya dikembalikan pada teks yang yaitu wahyu gitu. Nah, oleh karena itu dalam dunia Islam, bayani menjadi aliran yang paling dominan khususnya dalam kajian ulum al-din. Nah, dalam hal ini ayat Allah baik qauliyah maupun kauniyah adalah proposisi atau ajaran yang menjelaskan dan menunjukkan pada manusia pengetahuan dan kebenaran yang sesungguhnya. Seperti pada surat Ali Imran ayat 138. Nah, pada tataran ini, keimanan dan kepasrahan adalah
kekuasaan total ya adalah kunci utama untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Nah, argumen tersebut tuh dapat diterima bagi yang mempunyai jiwa religius dan mengakui adanya kekuatan suprarasional. Ya, yang jadi kita ini baru apa ya bisa memahami hal ini kalau kita mempunyai jiwa atau iman lah ya seperti itu. Kalau kita karena nggak semuanya itu bisa dilihat secara logika atau secara penalaran kita gitu. Kayak misalkan contohnya ya seperti waktu Nabi Muhammad SAW itu membelah bulan ya kan kalau nggak salah. Nah itu kan kalau secara logika mana bisa sih manusia bisa belah bulan seperti itu, tapi kan dengan kuasa Allah dan kehendak Allah, ya semua itu bisa gitu. Nah, itu gimana caranya kita bisa mempercayai itu ya dengan iman, dengan kepercayaan kita gitu. Nggak semuanya tentang logika. Dan ya kalau nggak salah saya pernah baca di sebuah artikel, kalau salah saya mohon maaf, soal seingat saya di sebuah artikel itu memang sudah membuktikan bahwa di bulan itu terdapat ada garis apa ya bekas belahan gitu loh bumi pernah ke bumi bulan pernah terbelah seperti itu ya kalau salah saya mohon maaf soal saya ingat saya pernah baca di sebuah artikel ada membahas hal itu gitu oke mungkin tentang explanation atau bayani ini kita sudahi dulu sekaligus menutup pembahasan yang ketiga ini baik kita akan lanjut nih guys teman-teman ke pembahasan yang keempat yaitu pembahasan tentang ilmu pengetahuan dan pembaharuan Islam. Ada apa aja sih pastinya? Yuk kita telaah lagi seperti kita telaah secara mendalam seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu ada faktor. Oke, jadi faktor atau pendorong untuk timbulnya pembaharuan dan kebangkitan Islam itu yang pertama paham tauhid yang dianut kaum muslimin telah bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh trekat-trekat, pemujaan terhadap orang-orang yang suci dan hal lain yang membawa kepada kekufuran. Seperti itu. Lalu yang yang kedua itu sifat jumud membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Nah, umat Islam di zaman dulu atau zaman klasik dulu karena mereka mementingkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir untuk berijtihad, tidak mungkin mengalami kemajuan. Nah, untuk itu perlu adanya pembaharuan yang berusaha memberantas kejumudan gitu, guys. Oke. Lalu yang ketiga, umat Islam selalu berpecah belah. Berpecah belah, ya. Maka umat Islam tidaklah akan mengalami kemajuan. Umat Islam maju karena adanya persatuan dan kesatuan. Karena adanya persaudaraan yang diikat oleh tali ajaran Islam. Untuk mempersatukan kembali umat Islam bangkit umat Islam itu bangkit dengan gerakan pembaharuan seperti itu. Lalu yang terakhir yang keempat hasil dari kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan Barat. Nah, dengan adanya kontak ini, umat Islam sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat. Terutama sekali ketika terjadi peperangan antara kerajaan Utsmani dengan negara-negara Eropa. Yang biasanya tentara kerajaan Utsmani itu selalu memperoleh kemenangan dalam peperangan. Akhirnya mengalami kekalahan di tangan Barat. Hal ini membuat pembesar-pembesar Utsmani untuk menyelidiki rahasia kekuatan militer Eropa yang baru muncul. Nah, menurut mereka nih rahasianya terletak pada kekuatan militer modern yang dimiliki Eropa. Sehingga pembaharuan dipusatkan dalam militer, dalam lapangan militer. Nah, namun pembaharuan di bidang lain disertakan pula. Seperti itu. Seperti itu, kawan-kawan.
dari segi faktor atau poin faktor tadi kita sudahi dulu, kita cukupkan. Kita ke poin kedua, yaitu tokoh pembaharuan Islam. Siapa aja sih tokoh-tokoh pembaharuan Islam ini? Oke, yang itu ada Muhammad Ali Pasha. Nah, Muhammad Ali Pasha ini lahir di Kuala, Yunani pada tahun 1765 dan wafat di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki dan ia adalah seorang raja. Muhammad Ali ini memprioritaskan di bidang militer. Ia berpandangan bahwa kekuasaan itu hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi, karena ia berpendapat bahwa kekuatan militer itu pasti ada kekuatan ekonomi sebagai penyedia biayanya, gitu. Untuk membangun kekuatan militer dan kekuatan ekonomi, maka diperlukan pula ilmu-ilmu modern untuk sebagaimana yang telah diperkenalkan di orang-orang Eropa seperti itu. Nah, selain pemikiran yang tadi sudah saya sebutkan, ternyata ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha ini dinilai inovatif pada zamannya. Kemudian ia mendirikan sekolah-sekolah modern dan dia juga memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang telah ia dirikan. Nah, sekolah-sekolah ini kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan di dunia Islam pada umumnya. Seperti itu, teman-teman. Dan Muhammad Ali Pasha melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada tentu sulit menerima kurikulum modern kan ke dalam lembaganya gitu. Oleh karena itu, ia tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada, tetapi menempuh jalan alternatif mendirikan sekolah modern sendiri. Jadi tetap ada di sekolah tradisional. Jadi Raja Muhammad Ali ini malah membuat sekolah modern terpisah. Dia tidak merusak atau mengganti tradisi dari sekolah tradisional sebelumnya, gitu loh. Nah, ide dan tindakan yang ditempuh raja ini nih menunjukkan adanya kemajuan di zamannya. Ia berani berbeda dengan merealisasikan pikiran strategisnya untuk kemajuan umat Islam. Seperti itu, teman-teman. Masya Allah, luar biasa sekali ya Allah memberikan pemikiran untuk Raja Muhammad Ali Pasha ini, sehingga terjadinya pembaharuan Islam. Masya Allah. Nah, mungkin cukup segini tokoh yang saya bisa sampaikan. Mungkin kita langsung ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya itu adalah tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Siapa aja sih tokoh-tokoh pembaharuan di Indonesia? Oke, yang pertama ini ada Ahmad Hasan. Nah, Ahmad Hasan ini adalah salah satu ulama yang terkenal karena pemikirannya yang kritis dalam upaya memahami teks Al-Quran dan hadis. Nah, karena keahliannya dalam bidang hadis, fikih, tafsir, dan usul fiqh, beliau sering digunakan sebagai rujukan kajian Islam. Masya Allah. Lalu yang kedua ada Kiai Hashim Asy'ari. Nah, beliau merupakan salah satu kiai yang lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan pendiri organisasi agama Islam Nadatul Ulama. Nah, beliau juga yang memperkenalkan semangat pesantren sebagai pembaharuan baru dalam wajah pendidikan di Indonesia. Beliau memperkenalkan pengetahuan dan kurikulum pendidikan dalam dunia pesantren. Pada masa kolonial Belanda, Kiai Hashim Asy'ari bersifat non-kooperatif kepada Belanda. Bahkan beliau mengeluarkan fatwa untuk menolak kebijakan yang dikeluarkan kolonial Belanda pada masa itu, guys. Wah, Masya Allah. Lalu yang ketiga ada Kiai Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Ahmad Dahlan ini merupakan salah satu kiai yang berasal dari kota Yogyakarta yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1868.
beliau adalah orang yang mendirikan organisasi agama Islam pertama di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah sendiri berdiri pada tanggal 18 November 1912 dengan tujuan mengajarkan agama Nabi Muhammad SAW ke semua penduduk Indonesia dan mengajukan agama Islam bagi para pengikutnya. Nah, selain bergerak di bidang keagamaan, Muhammadiyah juga bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan. Seperti itu, teman-teman. Masya Allah. Lalu, yang terakhir ada Ahmad Surkati. Nah, beliau merupakan salah satu tokoh pembaruan Islam yang terkenal saat peristiwa Muktamar Cirebon pada tahun 1922. Beliau lahir di daerah Sudan pada tahun 1875 oleh Bung Karno. Soekarti ini dianggap sebagai salah satu tokoh yang mempercepat kemerdekaan dengan ilmu yang ia miliki. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Oke, mungkin tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia segini dulu lah ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita lanjut ke poin terakhir, yaitu organisasi pembaharuan Islam di Indonesia atau lembaga-lembaga keislaman yang ada di Indonesia ini ada apa aja sih? Oke, yang pertama yang kita tahu yaitu yang pertama ada Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini ada didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan atas saran dari murid-murid yang tergabung dalam Budi Utomo. Nah, mengingat ia semula adalah sebagai guru di sekolah Budi Utomo adalah ormas yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo di Jakarta 20 Mei 1908. Nah, tanggal ini dijadikan tonggak kebangkitan nasional RI. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada Nadatul Ulama. Nah, sebagai organisasi sosial keagamaan atau Jamiyah Diniyah berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Hashim Asy'ari. Karena saat itu masa kolonialisme, maka NU merupakan salah satu wadah penting menunjukkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan umat Islam. Nah, NU dapat terus berkembang hingga saat ini karena salah satu jalur kekerabatan para kiai di lingkungan pesantren di Jawa dan hingga ke daerah-daerah lain gitu. Melalui sistem pendidikan yang berbasis pesantren NU, mudah masuk ke ruang massa. Nah, di mana ada kemiripan dalam standar Ahlu al-Sunnah wal al-Jamaah. Di situ NU bisa diterima dan berkembang. Dan NU menjadikan dirinya pengawas tradisi dengan mempertahankan ajaran keempat mazhab, meskipun pada kenyataannya mazhab Syafi'ilah yang dianut oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia atau di Nusantara ini sendiri. Seperti itu, teman-teman. Mungkin sekian kali ya contoh-contoh organisasi pembaruan Islam yang bisa saya sebutkan. Mungkin masih banyak lagi sebenarnya, kayak ada Persatuan Islam, kemudian ada Sarekat Islam, kemudian ada Irsyad. Itu masih banyak lagi di Indonesia. Cuman mungkin saya bisa menyampaikannya hanya sekian. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu salah dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.